Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Kamis 3 Februari 2022. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Kristus, pemilik kehidupan. Di hari ini, pagi ini, kami datang menyembah nama-Mu, memuji kebesaran-Mu, karena kami tergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Di dalam kami melangkahkan kaki kehidupan kami, agar supaya kami sungguh-sungguh berkenan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Bimbing kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di hari Rabu. Saya ulangi, renungan kita di hari Kamis kali ini. 3 Februari 2022 bertajuk Bekerja Menurut Kehendak Tuhan. Teks bacaan diambil dari Efesus 1 ayat 11, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian menuturkannya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang selalu ada dalam pikiran kita? Tentu kita memikirkan soal makan, soal minum, soal pekerjaan, soal kesehatan, soal pakaian, dan lain sebagainya. Dalam pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi, dan tak jarang kita menjadi abai akan kebutuhan rohani kita. Dan beraneka ragam kebutuhan membuat kita kadang-kadang lupa berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa yang teduh. Hari-hari kita berlalu begitu saja, seolah-olah kita hanya mampu melakukan apapun dan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Bahkan mungkin ketika kita melihat orang lain lebih sukses dan lebih mapan, kita mulai cemburu dan iri hati, marah, bahkan menuduhnya sedang memakai atau menggunakan benda-benda gaib dan lain sebagainya. Terkadang kita dipermainkan pikiran kita. Saya ulangi, terkadang kita dipermainkan pikiran kita untuk mencurigai orang lain, berpikiran negatif tentangnya, dan terlebih lagi hati kita terbakar rasa cemburu, iri hati terhadap kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih baik dari kita. Arah kehidupan kita sangat ditentukan dari pola pikir kita. Apa yang memenuhi pola pikir kita, itu juga yang menentukan arah hidup kita. Jika pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal duniawi, tindakan dan perkataan kita terbentuk menjadi duniawi. Yang kita pikirkan semata-mata adalah tentang mengumpulkan harta duniawi, mencari kekuasaan dan jabatan. Entah bagaimana caranya untuk mendapatkannya tidak jadi persoalan. Namun jika kita fokus untuk memuliakan Tuhan, melakukan kehendak-Nya, maka apapun usaha, pekerjaan, dan karya kita, semuanya dilakukan dengan sepenuh hati. Hasilnya tetap syukuri apa adanya. Jika kita menginginkan Tuhan menjadi kehendak-Nya, menjadi fokus hidup kita,
Maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita selami setiap hari, dan menyerahkan semua hal yang kita pikirkan, yang kita butuhkan. Sebab dengan menempatkan Tuhan dan kehendak-Nya sebagai yang terutama dalam hidup ini, supaya langkah kita senantiasa dipimpin, dituntun, ditopang oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, dan tanpa mengikuti kehendak Tuhan, sudah pasti, cepat atau lambat, kita akan jatuh dan tersesat. Karena itu saudara-saudara, apapun yang hendak kita kerjakan, yang hendak kita rencanakan, mari kita serahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Semua orang percaya, terpanggil, terlibat, diikut sertakan dalam pembagian tugas kerja yang dianugerahkan Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing, dan bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Misalnya, tukang sepatu, baiklah ia membuat sepatu. Tukang roti, baiknya ia membakar rotinya dengan baik. Tukang penjahit pakaian, masing-masing mempunyai pekerjaan dan melakukannya dengan tekun dan sepenuh hati. Jika masing-masing melaksanakan tugasnya secara baik dan fokusnya untuk memuliakan Tuhan, maka itu akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, lingkungan tempat kita tinggal, dan juga keluarga kita. Tidak ada yang cemburu, apalagi curiga akan hasil yang kita dapati. Yang lain, sebab kita sadar bahwa pekerjaan kita adalah anugerah dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, nas renungan hari ini khususnya pada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan bahwa kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Hal ini mengingatkan dan diingatkan Paulus kepada kita bahwa kita bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya, setiap orang percaya dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan Tuhan. Pekerjaan kita, yaitu pelayanan yang harus kita kerjakan, adalah semata-mata untuk Tuhan. Dan terlebih lagi, kita jadikan berkat bagi sesama. Nas renungan kita hari ini mau mengatakan dan mengajarkan kita, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Memberitakan bahwa Tuhan Allah bekerja dan mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan Allah bekerja menurut kehendak-Nya. Tuhan selalu merancang dan melakukan apa yang terbaik sebagai wujud kehendak-Nya buat hidup kita. Karena itu pesan singkat dari renungan ini adalah, mari kita mulai sekarang, belajar mengelola pikiran dan kemauan kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Hendaklah kita bekerja menurut keputusan Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan tangguh. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk terus bekerja dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan.
untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,